Cerita dilanjutkan, Harry menemui Mr. Valentine. Terlihat mereka mengobrol, namun mereka saling menyerang dengan kalimat-kalimat yang mereka utarakan. Saat Harry pergi, asisten Mr. Valentine menawarkan diri untuk mengikuti Harry. Namun ternyata dalam minuman Harry sudah dicampurkan gel dengan teknologi nano yang dapat melacak Harry dimanapun dia berada. Di sisi lain, ternyata Mr. Valentine sudah menculik banyak orang-orang penting termasuk Putri. Sementara itu, kartu SIM dari Mr. Valentine sudah dibagikan dan ada banyak sekali orang yang mengantri dari pagi hingga malam. Kembali ke markas Kingsman, 3 kandidat yang tersisa, Charlie, Roxy, dan Exy diberikan tugas yaitu melakukan pendekatan kepada target yang sama dalam sebuah pesta. Saat malam tiba, mereka bertiga melakukan aksinya namun mereka gagal dan ternyata minuman mereka sudah diberikan obat tidur. Saat mereka sadar, mereka sudah diikat di sebuah rel kereta api dan dipaksa untuk memberikan informasi mengenai Kingsman. Yang ternyata hal tersebut adalah sebuah ujian, di mana Roxy dan Exy lulus, namun Charlie gagal karena memberitahukan semua informasi. Kedua kandidat bersama mentornya pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan ujian selanjutnya, dan Exy banyak mendapatkan nasihat dari Harry terutama tentang tata krama dan etika. Yeah, but how? All right, first lesson. You should have asked me before you took a seat. Sementara itu, Mr. Valentine dan asistennya tengah sibuk mengatur keamanan berupa biometrik untuk meluncurkan sinyal melalui satelit kepada semua orang yang memiliki kartu SIM yang telah dibagikan oleh Mr. Valentine. Di toko Kingsman, Harry dan Exy melihat-lihat perlengkapan yang digunakan oleh Agent Kingsman, mulai dari sepatu Oxford dan filosofinya, pena beracun tidak terdeteksi dan dapat diaktifkan dari jarak jauh, cincin bertegangan tinggi 50.000 volt, hingga keahlian Exy dalam melakukan sleight of hand yang dengan mudah diketahui oleh Harry. Ternyata di dalam toko sudah ada Mr. Valentine dan asistennya berkat nano gel dari pelacak yang ada di minuman Harry. Harry tak mau kalah, dia juga menyadap topi Mr. Valentine. Hari ujian terakhir pun tiba. Exy dan Roxy disuruh untuk menembak anjingnya dengan pistol, yang dimana Exy tidak dapat melakukannya dan gagal, namun Roxy melakukannya dengan baik yang membuat dirinya lulus. Alhasil Exy disuruh pulang, namun ia pulang dengan mobil milik Arthur. Sesampainya di rumah, Exy bertemu dengan ibunya dan adiknya dan ia mendapati lebam di wajah ibunya. Kemudian ia pergi untuk menghajar pelakunya yang tak lain dan tak bukan yaitu Dean. Saat akan menghajar Dean, mobil Exy tiba-tiba berjalan sendiri dan ternyata Harry mengendalikan mobil yang dikendarai oleh Exy karena mobil tersebut adalah milik Arthur yang dicurinya. Harry berkata dia kecewa karena Exy tidak mampu menembak anjingnya pada saat ujian terakhir, malah mempermalukan Harry dengan mencuri mobil bosnya. Exy bertanya kenapa mereka tega menembak anjing mereka. Harry menjawab, senjata tersebut tidak memiliki peluru alias kosong dan anjingnya mati karena sakit, bukan karena ditembak. Di sisi lain, Merlin memberikan informasi melalui topi yang disadap oleh Harry mengenai lokasi uji coba yang akan dilakukan Mr. Valentine untuk kartu SIM-nya. Dalam sebuah gedung yang di dalamnya terdapat orang-orang dari sekte pembenci yang sangat rasis. Kemudian Harry pun pergi ke tempat itu sementara Exy disuruh untuk menunggu. Harry yang tidak tahu bahwa itu adalah sebuah jebakan untuk dirinya, menjadi hilang kendali saat pemicu sinyal diaktifkan oleh Mr. Valentine. Dan orang yang ada di dalam gedung tersebut tanpa terkecuali saling membunuh. Sementara itu Exy, Merlin menyaksikan melalui layar monitor.
Setelah beberapa saat, Harry satu-satunya orang yang keluar dari tempat itu. Namun ia telah ditunggu oleh Mr. Valentine dan pasukannya. Kalimat terakhir yang dikatakan oleh Mr. Valentine adalah, "Ini bukan sebuah film." Sebelum ia menembak kepala Harry dengan pistol, lalu Harry mati. Disaksikan oleh Exy, Merlin, dan Arthur. Kemudian Exy mendatangi Arthur dan menanyakan apa langkah Arthur selanjutnya, karena mereka sama-sama mengetahui betapa berbahayanya kartu SIM tersebut. Saat Exy dan Arthur duduk untuk minum anggur, ia melihat bekas luka tepat di belakang leher Arthur. These all Kingsmen? Yes, they're founder members. Kemudian Arthur mengeluarkan pena beracun serta menanyakan kepada Exy apakah dia mengetahui fungsi dari pena itu. Ternyata Arthur sudah bekerja sama dengan Mr. Valentine dan dia mengancam Exy untuk bergabung. Dengan tegas, Exy mengatakan lebih baik dia mati. Dan saat pena tersebut ditekan Arthur, malah Arthur sendiri yang mati karena Exy menggunakan keterampilannya dalam sleight of hand. Exy menukar gelasnya. Kemudian ia mengeluarkan kartu SIM yang ada di belakang leher Arthur dan pergi menemui Merlin dan Roxy. Setelah itu, mereka bertiga pergi dengan menggunakan pesawat pribadi ke pesta yang diadakan oleh Mr. Valentine untuk memasuki era baru, yaitu dengan membunuh seluruh populasi yang ada melalui kartu SIM yang telah ia bagikan. Sembari memberikan informasi kepada Exy, Merlin sambil meneliti kartu chip yang diambil oleh Exy, yang ternyata memiliki fungsi untuk menghindari dampak dari sinyal yang dipancarkan melalui satelit milik Mr. Valentine agar mereka tidak ikut menjadi gila. Namun chip tersebut juga dapat meledak jika Mr. Valentine menginginkannya. Dan juga chip tersebut hanya ditanamkan kepada orang-orang kaya dan orang-orang penting yang mau bekerja sama dengan Mr. Valentine. Kemudian Exy, Roxy, dan Merlin berbagi tugas. Roxy akan terbang ke angkasa untuk menghancurkan satelit milik Mr. Valentine. Sementara itu Exy menghadiri acara dengan menggunakan undangan milik Arthur. Dan Merlin tetap berada di pesawat untuk memonitor mereka serta memberikan bantuan. Sesampainya di pesta, Merlin membutuhkan laptop yang berada di dalam jaringan Mr. Valentine untuk menonaktifkan peluncurnya. Setelah Exy mendapatkan laptop, tiba-tiba Charlie menodong Exy dengan sebuah pisau dari belakang dan melaporkannya kepada Valentine. Dan hasilnya dia terkena sengatan listrik 40.000 volt dari cincin Exy dan diakhiri dengan left hook yang tajam dari Exy. Sementara itu, Roxy yang masih takut dengan ketinggian berhasil menembakkan misil ke satelit milik Valentine. Lalu kedua balon udara yang dinaikinya pecah dan ia pun terjatuh. Dan Exy berusaha untuk keluar dari tempat itu dengan aksi yang sangat keren sambil dipandu oleh Merlin. Kemudian Mr. Valentine mengumumkan 1 menit hitungan mundur untuk mengaktifkan sinyalnya. Dan satelit pun berhasil meledak. Lalu Mr. Valentine dan seluruh hadirin yang ada di pesta menjadi bingung karena alat pemicunya tidak berfungsi. Sementara itu, Roxy berhasil mendarat dengan selamat dan mengalahkan traumanya terhadap ketinggian. Exy juga selamat masuk ke dalam pesawat, namun Merlin menyuruhnya untuk kembali ke ruangan Mr. Valentine karena Mr. Valentine ternyata menggunakan satelit cadangan. Saat Exy meminta senjata milik Merlin, Merlin tidak mau memberikannya, tetapi dia berkata bahwa Exy memiliki senjatanya sendiri dan menunjukkannya. Lalu Exy pun mengambil payung yang sama dengan milik Harry. Mr. Valentine berusaha untuk menghubungkan kembali satelit cadangannya dengan proses yang sangat cepat. Sementara itu Exy berusaha masuk ke ruangan Mr. Valentine untuk menggagalkan aksinya. Namun Exy dan Merlin harus terpojok karena musuh yang terlalu banyak. Lalu Exy menyuruh Roxy untuk menelpon ibunya agar menjauhkan adik bayinya sejauh mungkin dari siapa saja dan menguncinya dalam sebuah ruangan. Tiba-tiba Exy teringat dengan chip yang didapatkannya dari Arthur dan menyuruh Merlin untuk mengaktifkannya. Saat Merlin berhasil mengaktifkannya, lalu chip-chip yang ada di belakang leher orang-orang yang bekerja sama dengan Mr. Valentine meledak dan terjadilah kembang api. Saat mereka berhasil dan kegirangan, tiba-tiba Exy mendengar suara orang yang memanggil-manggil dari ruangan yang ada di belakangnya. Dan ternyata itu adalah putri yang disekap.
Namun tidak hanya sampai di situ saja, Mr. Valentine berhasil mengaktifkan satelit cadangannya dan meluncurkan sinyal kepada orang-orang yang menerima kartu miliknya tersebut. Alhasil, orang-orang yang berada di dekat kartu tersebut dan menerima sinyal menjadi tidak terkendali. Exi meninggalkan Putri untuk sementara dan menyelamatkan dunia. Exi menembak di ruangan Mr. Valentine, dan saat tangan Mr. Valentine lepas dari alat pemicu, semua orang menjadi normal kembali. Lalu Mr. Valentine menyuruh Gazelle, asisten pribadinya yang sangat terlatih, untuk membunuh Exi. Kegaduhan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Setelah Exi dan Gazelle bertarung sekian lamanya, saat-saat terakhir Exi menggunakan sepatu dan gerakan ala bangsawan Jerman untuk mengeluarkan pisau beracunnya. Yang berhasil mengenai tangan Gazelle dan membuat dia mati seketika. Lalu Exi mencopot kaki palsu milik Gazelle dan melemparkannya kepada Mr. Valentine. Lalu Mr. Valentine jatuh dan semua orang kembali normal. Kemudian Exi mendatangi Mr. Valentine dan mengatakan hal yang persis dikatakannya kepada Harry, yaitu lalu ia mati. Exi pun berlari membawa sebotol amer dan 2 buah gelas ke ruangan Putri disekap dan meminta Merlin untuk membukakan sandi pintunya. Lalu mereka pun melakukan dosa. Iya, dosa. Kan kalau hubungan di luar pernikahan ya dosa namanya. Oke, lanjut. Adegan terakhir yang membuat hati senang adalah Exi mendatangi bar di mana ibunya dan Dean ayah tirinya berada. Lalu Dean mengolok-olok Exi karena terakhir kali ia terlihat seperti melarikan diri, lalu datang kembali dengan setelan jeleknya. Exi menghiraukan Dean dan mengatakan kepada ibunya dia mengenal seseorang di toko penjahit. Juga orang tersebut mempekerjakannya dengan gaji yang banyak, termasuk sebuah rumah, dan Exi mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya. Kemudian Dean menghalangi ibunya dan ingin menghajar Exi, dan lalu ibunya membela dan menyuruh Exi pergi. Adegan yang keren pun terulang lagi. Dan berkata, film pun selesai. Baiklah, makna dari film ini yang saya dapatkan adalah untuk menjadi orang atau manusia, seperti yang dikatakan dalam peribahasa di dalam adegan yang ada di bar, manners maketh man, yang berarti tata krama membuatmu menjadi orang. Dengan kata lain, tata krama itulah yang membedakan kita manusia dengan hewan atau makhluk hidup lainnya. Dan juga meskipun kita memiliki kepintaran, kemampuan, kelincahan, kekayaan, tanpa tata krama semua menjadi sia-sia. Jika kalian memiliki opini lain, silakan berikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian suka video ini, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.